Ya setahu saya anaknya Bu Feby 1 kan waktu itu. Iya. Nambah lagi ternyata. Nambah. Dan ini yang aku pengen jelaskan. Artinya kan gak perlu kita menceritakan apapun di kehidupan pribadi kita untuk orang lain. Orang lain kan cukup menilai Feby apa. Ya Feby ingin nilai seperti apa. Dan Tori bisa mengundang saya di sini kan berarti bener nih. Agak bener gitu ya. Branding yang dibuat gitu kan. Iya. Selamat datang di Radar Madiun Podcast. Febiana Kristanti. Halo. Wow. Kaget saya. Ini saya agak deg-degan loh Bu Feby sebenarnya. Karena kita lama gak ketemu kan. Akhirnya kita ketemu. Dan jadi buat teman-teman ya, Bu Feby, saya manggilnya Bu Feby, emang namanya nama lengkapnya Febiana Kristanti. Beliau ini adalah dosen saya dulu waktu di kampus ya. Kebetulan saya dulu diajar sama beliau di Universitas Merdeka Madiun dan sekarang masih aktif jadi dosen juga di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. UPN Veteran Jakarta. Gitu. Apa kabar? Sehat Tori. Sehat ya. Bagaimana Tori Andromeda paling hits di Madiun? Konon katanya. Oke. Saya jujur agak-agak deg-degan karena ya beliau ini kan seorang akademisi juga ya kan. Mantan dosen saya juga. Betul. Dulu saya tuh mau manggil Mbak soalnya karena emang masih muda sekali ya kan. Dan gak apa-apa sebenarnya. Oh gak apa-apa. Iya. Oh gitu. Di UPN Jakarta manggil kita Kak malah. Kak, oh ya? Mbak. Iya. Sama dosen manggil Kak? Iya. Oh gitu? Iya. Oh gitu. Itu kan masalah culture akademik di kampus. Enggak, soalnya kalau manggil Bu tuh kayaknya terlalu mature banget gitu ya. Tapi kalau Kak atau Mbak, Kak kali ya, Kak Feby kali ya. Boleh. Oke, mulai sekarang berarti saya akan manggil Kak Feby. Oke, saya adik Tori. Baik ya, alhamdulillah ya Kak Feby ya. Mantap. Ini pertama kali saya manggil Kak soalnya selama di kampus ya Bu Feby gitu ya. Aktif sebagai dosen di UPN Veteran Jakarta sampai sekarang dan masih di fakultas yang sama? Di FISIP. Masih di FISIP berarti ya? Prodi Ilmu Komunikasi. Ya sama. Saya dulu juga di FISIP, prodinya Ilmu Komunikasi dan mungkin gara-gara Bu Feby juga atau Kak Feby ya, wah ini masih ke bawah Bu Feby. Gara-gara Kak Feby juga saya akhirnya mungkin bisa jadi presenternya Radar karena banyak sekali ilmu-ilmu komunikasi yang bermanfaat sekali ya. Tapi sampai sekarang masih kuliah loh. Ini yang cukup luar biasa. Jadi tidak bosan-bosannya untuk mencari ilmu. Sekarang berarti ngambil S3 ya Kak Feby? Betul. Lagi S3 di Universitas Indonesia. Waduh. Iya. Jas kuning ya. Jas kuning Universitas Indonesia. Awal mulanya gimana sih Kak Feby ini bisa akhirnya aktif di akademik gitu ya? Maksudnya emang dari awal emang suka ngajar kah atau gimana jadi dosen gitu? Kayaknya terlahir memang suka berbagi informasi ke orang. Jadi waktu kecil memang suka bermain dengan teman sebaya dan berperan sebagai guru. Terus teman-teman jadi muridnya. Oh gitu? Iya. Oke. Terus semakin menuju remaja suka anak-anak. Dan karena suka anak-anak kemudian suka menjelaskan sesuatu ke anak-anak. Misalnya ngajarin nyanyi. Nah dari situ aku bercita-cita pingin jadi guru TK Tor. Oh berarti emang dari awal udah pengen jadi guru TK. Oh oke pengen ngajar gitu ya. Karena suka sama anak-anak. Iya betul, suka anak-anak dan suka menyampaikan sesuatu ke orang. Iya. Menyampaikan informasi lah ya. Menyampaikan informasi apapun, entah itu penting nggak penting. Waktu kecil kan kita nggak tahu ya. Suka ngegosip dong berarti. Kan informasi itu. Itu kadang ya. Tapi ya itu Tor. Terus habis itu mulai SMA diarahin sama orang tua, sama bapak saya sih. Oh gitu. Jadi dia yang mengeksplor diri saya. Jadi kamu sukanya apa sih? Karena kan waktu mau masuk ke kuliah kan harus sesuai dengan keinginan dan fokus kita. Iya betul. Jadi diarahin ke sana, diarahin untuk
suka apa gitu ya, suka deliver sesuatu, oke, ya udah kamu belajar ilmu komunikasi. Terus pengen cita-citanya jadi profesinya apa sih? Pengen jadi guru. Kenapa nggak jadi dosen aja? Ya sekalian gitu ya, yang lebih profesional lah ya. Maksudnya ya, kalau jadi dosen kan mungkin stratanya mungkin harus menempuh pendidikan lebih tinggi dan lain-lain kayak gitu-gitu. Kan waktu itu memang jadi dosen nggak bisa cuma S1 kan? Betul. Dulu minimal bisa, S2 ya. Minimal S2. Ya, minimal waktu S2. Di zamanku itu udah aturannya harus S2. Jadi mau daftar dosen pun harus S2 dulu. Gitu. Oke. Terus SD berarti di mana? Di Surabaya. Aku iki arek Surabaya. Oh, aslinya Surabaya ya. Jawa Timur. Tapi lo kayak udah lama di Jakarta gitu ya? Campur-campur sih. Oh, campur-campur. Campur-campur. Soalnya kadang aksen juga masih medok. SMA juga di Surabaya. Sampai SMA, sampai kuliah. S1. Oh, S1 di Surabaya, S2-nya di UI. Yes. Terus S3-nya ini di UI lagi. Iya. Di fakultas yang sama ya berarti ya, komunikasi terus ya. S1, S2, S3 komunikasi. Nah, ini cocok banget sama sebenarnya kita untuk kali ini episode Jawa Pos Radio Madiun Podcast mau membahas tentang satu fenomena yang selama ini selalu terjadi ya. Ya terkait bijak di media sosial. Ya jempol-jempol kita nih selalu bikin gara-gara kadang-kadang Kak Feby. Karena kadang tuh sekarang tuh yang bisa ngomong tuh gak cuma mulut aja tapi jempol kita gitu. Bijak di sosial media. Apalagi Kak Feby ini kan juga aktif di bidang komunikasi gitu ya. Fenomena apa yang dilihat? Terkait apa yang terjadi di ruang maya ya. Iya, betul. Terutama. Kalau aku amati, gini, beberapa tahun ini, 2 tahun ini, aku memang meneliti terkait di media sosial. Jadi fokus yang saya teliti terkait dengan hal-hal hiperrealitas. Jadi wah ini udah mulai teori-teori ya. Gak pengen ke teori. Oke. Maksudnya pengen jelasin ke teman-teman. Kalau pengamatan dari saya sendiri sih, namanya pengamatan kan nggak bisa banyak-banyak ya. Benar. Apa yang saya amati terkait dengan yang terjadi di ruang media sosial adalah yang pertama soal bagaimana teman-teman ini mengungkapkan identitas. Gimana sih mereka itu menyampaikan diri mereka di media sosial dengan diri mereka yang sebenarnya. Betul. Terus kayak pengen diakui sebagai apa sih gitu ya, kurang lebih ya. Itu terus yang kedua adalah bagaimana terkait dengan etika. Kalau kita ngomong bijak berarti kan itu terkait dengan bagaimana kita bisa menengahi mana yang benar, mana yang nggak benar ya, baik buruk, benar salah. Gitu. Nah, kayaknya belum tersebar dengan baik bagaimana literasi bermedia sosial yang baik. Ya. Dan itu kayaknya sifatnya sangat subjektif sekali ya. Maksudnya ketika memilah mana yang baik dan benar. Betul. Mana yang baik dan nggak baik itu kayak tiap orang tuh punya versinya sendiri-sendiri kan. Iya. Karena gini karena kan media sosial sebenarnya ruang kita sebagai masyarakat untuk demokrasi itu ada di media sosial. Kita bisa mengungkapkan apapun karena kan ini media kita. Ini kan media kita yang mengakses, kita yang menggunakan. Dan ini milik kita. Sebenarnya nah itu yang harus dibatasi. Kebebasan yang diartikan dalam hal ini kan bukan kebebasan yang kemudian bebas tidak beretika. Betul. Jadi kan tetap etika itu tetap harus diperhatikan. Misalnya kita berkomentar, gitu ya, berkomentar kepada orang lain. Apakah itu kemudian menjadi bullying bagi mereka, atau kemudian justru mencemarkan nama baik mereka. Nah, atau itu kan, mungkin cenderung ke fitnah dan lain-lain. Sebenarnya ya nggak apa-apa sih. Itu kan ruang kita untuk menyampaikan sesuatu. Belum batasan yang belum disadari ya terkait dengan sebatas mana sih etika itu yang harus kita miliki. Bener. Apalagi sekarang kan udah ada undang-undang ITE juga ya yang siap banget untuk menjerat siapapun orang-orang yang memang tidak bijak dalam bermedia sosial gitu ya. Mungkin membuli atau mencemarkan nama baik, ya udah siap-siap aja di penjara gitu. Ada benar-benar ada hukumannya pidana gitu ya. Nah,
Terus dari situ Kak Feby kan juga selain mengamati kan juga sebagai pengguna juga. Yes. Maksudnya emang punya Instagram. Apa aja sekarang media sosial yang dipakai? Instagram. Terus yang lain? Facebook aktif tapi aku pasif. Oh gitu. Twitter cuma buat jualan aja biasanya bapak-bapak gitu ya, jualan di forum gitu ya. Iya. Twitter cuma jadi pengamat doang sih, nggak main. Oh ya, Twitter tuh sekarang kayaknya masih cukup eksis ya, dalam arti beberapa orang-orang malah cenderung kembali ke Twitter. Beberapa ini saya juga ngamatin juga nih Kak Feby. Maksudnya beberapa orang-orang tuh sekarang kembali ke Twitter. Gara-gara dulu kan sempat ditinggalin karena ya karakternya terbatas dan lain-lain. Sekarang tuh malah orang-orang tuh kembali ke Twitter karena ternyata topik yang tersaji di situ tuh oke gitu. Maksudnya beberapa isu-isu sosial yang terjadi tuh lebih disajikan secara cepat gitu ya. Beberapa orang kan bikin thread yang panjang terus orang-orang bisa baca di situ. Kalau sepengamatannya Kak Feby sendiri, sebijak apa sih para netizen khususnya Indonesia ya sekarang ya untuk mempergunakan media sosialnya? Kalau ditanya seberapa bijaknya, aku nggak bisa jawab Thor karena kan ya harus melakukan penelitian dulu ya. Iya. Tapi kalau berdasarkan data aja, berdasarkan data yang terakhir bahwa Indonesia itu termasuk netizen yang Iya. Aku nggak berani bilang yang terlalu spesifik sih, tapi kan itu sudah sebuah tanda buat kita bagaimana seharusnya kita lebih memperhatikan nilai-nilai itu. Gitu. Kalau tadi Tori sempat menyinggung bagaimana Kak Feby sebagai pengguna, kan? Iya. Selain sebagai akademisi kan juga pakai media sosial juga gitu. Nah, mungkin ini yang bisa aku jawab terkait bagaimana netizen itu harusnya bermedia sosial. Ibaratnya media sosial itu sebuah media baru ya. Iya, betul. Jelas ini media baru. Kita sangat tertolong banget dan seperti pedang bermata dua ya. Kalau kita ambil sisi positifnya banyak banget yang kita bisa manfaatkan. Bener. Nah, justru itu yang harus kita manfaatkan. Ibaratnya gini teman-teman, kita download aplikasi, kemudian kita membuka akun di sana, membuat akun dan kemudian mengaktifkan. Apakah itu kemudian gratis? Kan enggak, gitu. Kan ada nilai tukar gratis di sana. Emang kita secara cuma-cuma, seolah kita nggak bayar kan enggak? Tapi kan data pribadi kita yang mereka bisa ambil dari email dan sebagainya akan mereka gunakan. Betul. Tapi apakah kemudian kita menghindari media sosial? Kan enggak. Kita kan harus tetap beradaptasi sama teknologi gitu. Nah, justru teknologi dalam arti media sosial ini yang kita manfaatkan dengan baik. Kita tahu bahwa ada pertukaran nilai gratis. Gratis itu kan data diri kita. Nah, kalau kita udah dapat ada pertukaran, terus kita mau manfaatin itu justru sia-sia gitu buat diri kita kan enggak. Karena kan media sosial sejatinya kan kalau kita ini kan sejatinya media massa ya Thor. Iya. Sangat luas banget sebarannya dan sebagainya. Masif sekali lah ya. Dan itu kan bisa untuk bikin profiling kita, bikin branding diri kita. Kemudian bisa untuk membangun jejak digital kita nanti itu pengen dikenal sebagai apa. Nah, justru itu kan yang kita manfaatkan. Bukan berarti media sosial itu ruang sebebasnya kita mau menyampaikan apapun, kemudian menceritakan ranah privat kita yang terlalu berlebihan. Iya. Nah, itu yang perlu mungkin digarisbawahi di sana. Dan media sosial itu bukan sebuah tempat untuk kita melakukan manipulasi. Ibaratnya, kalau kita melakukan personal branding, kita memainkan sisi diri kita. Misalnya saya, Feby di rumah seperti apa, di media sosial saya pengen jualan dalam tanda kutip dikenal sebagai apa. Saya aktifkan diri saya sebagai emang akademisi, seorang istri gitu kan. Itu kan harus di highlight gitu kan. Seorang istri dan sebagai ibu dari seorang anak gitu misalnya. 2 orang anak. Dua ya sekarang. Nah ini Tori sampai nggak tahu karena saya nggak pernah menceritakan perjalanan anak saya yang kedua di media sosial. Soalnya terakhir bentar, aku tuh padahal kita follow-followan. Iya, maksudnya terakhir aku benar-benar diajar Bu Feby itu 2018. Ya 2016 ya? 16, 17, 18 16, 17, 18. Ya setahu saya anaknya Bu Feby 1 kan waktu itu. Iya.
nambah lagi ternyata. Nambah. Dan ini yang aku pengen jelaskan. Artinya kan nggak perlu kita menceritakan apapun di kehidupan pribadi kita untuk orang lain. Orang lain kan cukup menilai Feby apa. Ya Feby ingin nilai seperti apa. Dan Tori bisa mengundang saya di sini kan berarti bener nih, agak bener gitu ya branding yang dibuat gitu Nah, bukan berarti kemudian cerita pribadi perjalanan ya nggak apa-apa sih, tapi itu sah-sah aja ya. Misalnya ada orang yang mau menggunakan itu juga nggak apa-apa sih. Tapi ini kan tadi secara subjektif, secara saya sendiri etika adalah karena menurut saya anak saya itu mereka punya hak sendiri untuk membangun jejak di digital mereka gitu. Dan saya nggak tahu apakah mereka itu setuju atau nggak setuju di post. Saya nggak ngerti. Kalau misalnya suami saya bisa izin. Kalau saya post ini boleh nggak? Kamu berkenan nggak? Saya selalu izin gitu. Tapi kalau anak-anak kan nggak ngerti. Jadi saya selalu kalau ungkap atau post tentang anak-anak pasti ada saya suami gitu, nggak pernah kehidupannya sendiri, dia bisa jalan bisa apa ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau juga nggak apa-apa. Sampai-sampai kan anaknya Raisa kan sampai sekarang juga di media kan nggak pernah terekspos wajahnya kayak gitu-gitu. Maksudnya beberapa orang emang memilih untuk oke, ini anakku wajahnya dan lain-lain bukan konsumsimu kayak gitu. Jadi ya ini juga karena aku berpikir nilai tukar gratis tadi. Betul. Mereka Instagram ini atau algoritma yang ada di media sosial itu kan akan merekam diri kita kan. Benar. Jadi aku nggak pingin anak-anak aku ini juga direkam. Karena kan wajah mereka dan sebagainya itu kan akan terekam dan itu nggak akan bisa dihapus. Betul. Dan menurut saya nggak bijak sebagai orang tua terlalu expose semua kehidupan anak saya. Itu kan ya nggak tahu apakah nanti kedua anak saya itu suka atau nggak suka, atau jangan-jangan suatu saat dia malah marah ke saya. Kenapa dulu kamu expose aku seperti ini dan sebagainya. Jadi biar nanti dia aja yang bikin jejak digital. Bikin Instagram sendiri lah ya. Jadi sekali lagi memang ya secara secara bayar nggak bayar kita tuh bikin sebuah akun di media sosial, entah itu Instagram ataupun Twitter atau Facebook atau apapun itu, mungkin secara kita tidak sadari mungkin kita menganggapnya gratis gitu, padahal tidak. Bahkan kita untuk bikin akun pun kan sebenarnya butuh kuota ya, itu pun udah nggak gratis sebenarnya. Dan yang kedua yang paling beresiko adalah memang data diri kita, foto kita, kapan kita lahir, di situ kan memang kita harus mencantumkan data-data kita gitu ya, secara detail. Kita di mana, lokasinya, pekerjaannya, perusahaannya, semuanya terekam dengan detail di data-data mereka ya, mereka yang developer si media sosial tersebut. Jadi memang benar-benar harus bijak banget mempergunakan media sosial. Tapi lucunya beberapa orang, mungkin orang tua kali ya, mungkin keluarga-keluarga muda yang baru punya anak itu lucunya mereka langsung membikinin Instagram anaknya loh sejak kecil kayak gitu-gitu. Gak apa-apa sih Tor. Sebenarnya gak apa-apa ya. Maksudnya itu hak mereka. Gak apa-apa. Karena memang itu pilihan, kebebasan. Gak apa-apa. Cuma yang ya harus mereka tahu gitu ya. Namanya bijak itu kan tahu konsekuensi. Jadi apa yang dilakukan tahu gitu ya. Jadi sudah tahu. Sudah punya angan-angan. Udah tahu. Aku udah tahu ini resikonya akan seperti apa, tapi aku tetap melakukannya karena aku percaya bahwa bla 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 bla. Mereka pasti punya alasan sendiri gitu. Barangkali memang mereka memang membuat itu untuk menjalankan sesuatu, karena kan balik lagi media sosial kan juga digunakan untuk misalnya bisa untuk berjualan, untuk meningkatkan ekonomi, bisa melakukan personal branding dan sebagainya. Kita nggak ngerti gitu ya. Yang perlu digarisbawahi adalah ketika teman-teman nggak ngerti tidak sadar atau tidak memikirkan konsekuensi apa yang dilakukan di media sosial. Ngerti nggak? Iya, betul. Jadi nggak apa-apa kamu ngapain aja di media sosial, nggak masalah asal kamu ngerti konsekuensinya. Karena itu dikatakan bijak tuh menurut saya itu sih. Ibaratnya tuh media sosial tuh kayak emang dunia baru ya, dunia maya, dimana misalnya di Instagram lah kita punya followers sekian ribu gitu. Zaman dulu mungkin ketika kita mau nyanyi lah, katakanlah nyanyi, ya kita mungkin harus ngundang beberapa orang untuk datang dan untuk ngelihat perform kita untuk nyanyi gitu. Tapi sekarang tinggal rekam, tinggal post, sekian ribu orang itu udah bisa nonton gitu. Jadi ibaratnya
apapun yang kalian teriakkan, apapun yang kalian nyanyikan, apapun yang kalian ketik di situ, semuanya bisa lihat. Ibaratnya kita tuh ada di sebuah forum besar sebenarnya. Kita tuh ada di forum besar di mana di situ ada ribuan orang, bahkan yang nggak follow kita pun kadang tahu gitu lah apa yang kita lakukan. Jadi memang benar-benar harus bijak banget dalam mempergunakan media sosial. Makanya sekarang kan ada istilahnya prosumer kan. Kita kan produsen dan konsumer. Jadi kita nggak sekedar sebagai konsumen kayak dulu pasif, tapi kita bisa memanfaatkannya sebagai kita produser juga. Betul. Kita konsumer juga. Dan terbukti beberapa orang justru besar dari media sosial karena mungkin pertama dia viral dan pada akhirnya dia bisa dapat keuntungan di situ secara finansial, secara fame dan lain-lain. Pada akhirnya dia ya secara perekonomian dia akhirnya bisa kaya banget gitu dari media sosial. Beberapa barang-barang nge-endorse dia kayak gitu-gitu. Pada akhirnya uang jutaan tuh mengalir hanya karena dia main media sosial gitu ya. Tapi Kak Feby ini menarik juga. Aku tahu sebenarnya Kak Feby ini tidak mau dibahas ya, tapi mungkin sedikit aja bahwa kemarin kan sempat viral juga nih. Kak Feby tuh sempat viral diberitakan sebagai dosen cantik dan itu masuk ke berbagai media besar bahkan. Nah itu mungkin dikit aja. Apa yang dirasakan waktu itu dan apakah nyaman dengan kondisi seperti itu bahwa seorang Febiana Kristanti ini pada akhirnya jadi viral dan terkenal banget karena paras ya kan, karena cantik, bukan karena aku seorang akademisi, aku seorang pengajar dan lain-lain. Apa yang dirasakan waktu itu? Harus disclaimer dulu ya. Mahasiswanya itu bukan Tori ya. Mahasiswanya bukan Tori. Iya, jadi gini, saya kagetnya tuh waktu di ngajar saya ya di Madiun ya, di Universitas Merdeka tuh ya. Sebenarnya Bu Feby atau Kak Feby ini di kampus tuh udah sering banget lah dibicarain lah ya. Maksudnya ya tidak bisa menutup fakta ya bahwa Kak Feby ini kan masih muda gitu ya, cantik gitu kan. Terus jadi dosen yang notabene di situ banyak mahasiswa-mahasiswa yang ya tahu sendiri lah ya. Cowok-cowoknya kan pasti wah kalau ada Bu Feby lewat tuh diliatin dan maksudnya wah Bu Feby kayak gitu. Nah, terus setelah lepas dari kampus saya terus ngajar di Jakarta tiba-tiba viral gitu. Saya nggak tahu tuh kok tiba-tiba kayak gitu tuh kenapa gitu. Padahal kan loh ini kan dosenku dulu gitu baru viral gitu. Itu apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, Kak Feby? Aku nggak mau bahas itu sih Tor. Nah, ini teman-teman sudah bilang Tori gitu. Nggak pengen bahas itu. Tapi saya mau jawab yang terkait dengan perasaan. Iya, perasaan. Perasaan. Karena perasaan kaget berarti. Perasaan waktu itu kaget kok bisa viral ya. Gitu. Tapi kemudian ini ada di media. Kemudian saya harus mengkritik media juga gitu. Ya. Bahwa segala sesuatu yang diberitakan melalui framing yang benar-benar nggak ada konfirmasi secara jelas gitu ya. Saya sebagai sumber yang diwawancara waktu itu nggak ada klarifikasi lagi gitu secara jelas terkait dengan informasi yang mereka harus tulis itu. Kemudian karena balik lagi ya semuanya terkait dengan ekonomi politik media, mereka mungkin berita itu clickbait banget. Iya, banget. Kemudian laku. Iya. Akhirnya clonningannya tuh banyak. Betul. Semuanya memberitakan. Mungkin yang memberitakan tuh baru satu media mungkin. Tapi gara-gara ada media lain yang tahu, ya udah copy paste aja terus mungkin diolah dengan bahasa mereka sendiri biar beda. Gak ada konfirmasi lagi. Habisnya ya udah viral aja. Tapi saya kalau mau bahas itu ada benefitnya sih. Benefitnya waktu itu followers Instagram jadi banyak banget. Iya. Jadi banyak naik banget. Drastis ya. Artinya gini, saya tuh nggak terlalu aktif ya di media sosial dalam arti memang menggunakan media sosial tuh hanya untuk mengamati fenomena dan kemudian ya udah personal branding aja. Dan itu pun nggak terlalu banget. Kalau saya nggak merasa layak di situ juga nggak akan saya ungkapkan. Kan? Nah, waktu kemudian viral banyak yang follow. Terus saya jadi mikir kayaknya bagus juga ya kalau orang-orang ini terinspirasi kepada yang pertama adalah dosen muda. Nggak apa-apa, dosen itu nggak harus nunggu tua dulu. Iya, betul. Jadi kamu bisa aja kalau memang kamu punya passion untuk mengajar, untuk ingin mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Iya.
itu bisa mulai dari S1 lanjut aja S2. Kemudian kamu di awal-awal viral tuh aku expose itu toh. Jadi menceritakan karena kan mereka tahu saya dosen. Terus kemudian apa nih gitu, dosen tuh apa sih gitu ya. Itu aku manfaatin aja waktu itu untuk berbagi informasi itu. Nah, tapi kan pada akhirnya mungkin ada perasaan tidak nyaman ya tadi ya, sempat disinggung sama Kak Feby ya. Maksudnya emang beberapa pemberitaan yang di blow up gitu di beberapa media bikin Kak Feby nggak nyaman karena memang framingnya beberapa berita tuh nggak pas. Satu, yang kedua juga mencomot foto-foto tanpa izin kayak gitu-gitu ya. Nah, pada akhirnya mengganggu mungkin privasi juga. Tapi di satu sisi ketika misalnya fenomena itu terjadi viral gitu, banyak netizen yang pada akhirnya follow dan lain-lain. Bukannya itu malah bisa dimanfaatkan untuk ngasih mereka semacam edukasi atau ngasih beberapa awareness tertentu terkait misalnya ilmu-ilmu dari Kak Feby sendiri kayak gitu-gitu. Sempat ada ide itu sih, tapi kemudian kayaknya susah untuk manajemen waktunya. Karena bukan jadi profesi utama untuk menjadi influencer atau YouTuber gitu ya. Walaupun ada keinginan di sana, nggak tahu kapan sih. Cuman belum ke sana karena itu manajemen waktunya harus bagus. Iya sih, iya benar-benar. Buat apa kalau misalnya nggak konsisten gitu. Jadi ya biarin aja mereka kemudian follow, lihat kehidupan dosen secara natural, tapi nggak kemudian saya ngonten dalam. Iya. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa ya mungkin beberapa netizen ini follow Kak Feby gara-gara ya memang parasnya ya, karena cantik kayak gitu-gitu. Tapi pada akhirnya ketika mereka udah follow, udah mengikuti, berarti kan mereka udah siap dengan apapun yang dipost sama Kak Feby sendiri. Nah, pada akhirnya kan ya mungkin bukan konten secara konsistensinya sering gitu, tapi mungkin ada beberapa post-post yang mungkin pengen mendidik mereka sebagai netizen. Ada nggak? Kalau kita di komunikasi itu kan nggak mesti semua tersampaikan secara eksplisit ya. Betul. Jadi secara nonverbal dalam arti gambar-gambar itu kan sudah bisa untuk mempersuasif orang gitu. Jadi misalnya ketika saya harus saya ada kok waktu COVID kemarin itu ada beberapa periode untuk saya post itu semuanya saya maskeran gitu. Bener-bener di gambarnya tuh saya masker gitu, nggak harus masker. Dan saya nggak ngomong apa-apa, harus pakai masker nggak perlu. Itu kan ya sebagai masker berarti mereka menunjukkan kepada mereka untuk mempersuasif mereka, ya udah. Iya. Pakai masker yuk, lagi gawat nih situasinya gitu. Terus kemudian ada misalnya waktu saya harus kerja dan lain sebagainya, ketemu banyak orang, saya foto di situ, ya saya pakai masker. Itu kan salah satu bentuk menunjukkan bahwa iya kita harus memang taat dengan peraturan gitu. Jadi aku hal yang sesimpel itu sih Tor. Jadi memang enggak terlalu memikirkan terlalu kompleks karena itu tadi aku nggak pengen fokus jadi influencer. Iya sih, iya. Bahkan sebenarnya nggak pengen ngisi media sosial, cuman balik lagi, ternyata media sosial bisa dimanfaatin dan kan akan bermanfaat nggak cuma 1 tahun 2 tahun, tapi bisa sampai 5-10 tahun ke depan. Dan Kak Feby juga sudah membuktikan sendiri pengalamannya gitu ya, maksudnya viral terus pada akhirnya merasakan bahwa media sosial tuh sangat berpengaruh sekali gitu ya. Ada satu berita ke blow up, followersnya langsung drastis nambah kayak gitu-gitu gitu ya. Walaupun memang beberapa konten sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mungkin cari rezeki ya, karena balik lagi beberapa orang tuh bisa dapat rezeki dari media sosial dan lain-lain. Tapi sepertinya Kak Feby tidak memilih untuk itu dan tetap konsisten menjadi seorang dosen kayak gitu ya. Jadi dosen. Oke. Pertanyaan yang cukup umum juga mungkin yang lagi nonton kita juga penasaran banget. Jadi dosen cantik masih muda, kelahiran 89 ya, 89. Seberapa sering digodain mahasiswa-mahasiswa? Gak sering. Oh ya? Di UPN itu sopan-sopan kok mahasiswanya. Oh ya? Oke. Gak berani mungkin ya. Jadi justru kalau evaluasi dosen setiap semester itu malah justru saya sedih gitu, karena tulisannya setiap di kelasnya Kak Feby takut takut. Kenapa? Nanya gitu. Ya nggak tahu. Oh iya. Ya mungkin ya bawaannya mungkin. Sungkan ya. Mungkin ya. Nggak ngerti. Itu kan persepsi mahasiswa. Jadi kalau
gini, kalau sampai mahasiswa tuh melakukan menggoda, artinya kan dia udah nggak tahu etika gitu aja. Benar. Di UPN anaknya sopan-sopan sekali. Dan dia itu saya justru bingung gitu. Takut di kelas gitu. Karena kalau di kelas memang ya di kelas. Iya. Bisa mengkondisikan lah ya. Saya kan tahu. Kalau di kelas saya gimana? Iya. Kalau di luar saya dulu tempat curhatnya Tori ketika dia bucin. Saksi hidup. Iya, jujur aja dulu sempat curhat-curhat lah ya. Maksudnya ya gara-gara percintaan ya. Waktu itu 2016 lah ya. Jujur aja mau putus waktu itu ya kan? Iya. Gak usah sebut merek. Kamu jadi curhat sih? Oh iya ya. Oke, lanjut lagi. Oke. Mungkin ini kan waktunya juga udah mepet ya. Tapi Kak Feby mungkin sebagai akademisi, sebagai pengajar dan cukup aktif di dunia pendidikan juga. Oh ya, aku lihat konten-kontennya Kak Feby di Instagram juga beberapa kali kayak ngadain live Instagram bareng gitu ya. Oh iya. Itu apa? Itu Pak Dr. Firman Kurniawan itu adalah dosen saya. Jadi dosen saya waktu S2. Penguji saya juga. Terus kemudian kita sering untuk berkomunikasi, berinteraksi dan Pak Firman membuat suatu acara ruang dialog itu. Tapi apa yang dibahas di konten itu? Fenomena-fenomena yang terjadi di media sosial yang dikaitkan dengan komunikasi gitu. Oke. Berarti memang mengupas berbagai macam isu-isu yang terjadi di media sosial memang sudah dilakukan bersama dengan dosennya Kak Feby sendiri. Betul, gitu ya. Dan bahkan bikin konten gitu ya. Bikin konten dan beberapa hal pada akhirnya dikupas di situ. Mungkin ada beberapa solusi-solusi kali ya yang terjadi di situ. Iya, jadi kalau itu benar-benar dialog sih. Jadi kita memposisikan diri jadi akademisi tapi juga kita pengguna. Kita mengkritik tapi juga memberikan realita kepada teman-teman, ini loh harusnya yang digunakan. Gitu. Jadi misalnya terkait penggunaan media sosial untuk branding barang, misalnya ada yang mau jualan gitu, apa sih yang harus dilakukan gitu kan? Kita memberikan teori tapi di sana juga ada pengalaman dari para narasumbernya itu. Betul. Yang mereka juga pernah merintis usaha untuk di-upload di media sosial. Itu santai-santai aja sih. Santai-santai aja, gitu. Diskusi-diskusi santai gitu ya. Kan kalau kita berkomunikasi kan tergantung target audiensnya ya. Kalau followers kemudian masih anak-anak muda dan sebagainya, kalau kita ngomong yang terlalu teoritis kan pasti bakal bosan banget toh. Menurut teori siapa itu? Saya tadi sempat hampir kaget kirain Kak Feby ini akan membahas teori-teori komunikasi lagi gitu ya. Saya udah lupa semua soalnya. Oke, ini kan Kak Feby juga masih aktif juga sebagai dosen. Kegiatannya berarti dosen terus masih kuliah juga. Gimana bagi waktunya? Dosen mahasiswi di UI. Ibu dari 2 orang anak dan ibu dari seorang suami yang berprofesi sebagai salah satu prajurit ya. Asik. Angkatan udara ya kan. Iya. Manajemen waktu itu saya selalu bilang ke mahasiswa juga sih kalau hal yang terpenting kalau kita mau mencapai sesuatu itu manajemen waktu. Itu penting banget. Karena mungkin skala prioritas juga ya. Skala prioritas dan setiap hari itu harus punya to-do list. Apa yang harus dilakukan aku hari ini jam segini dan sebagainya. Dalam seminggu apa targetnya? Karena kalau nggak punya itu akan berantakan dan kemudian tujuan kita nggak akan berhasil sih. Jadi jangan dijadikan alasan kalau saya lagi sibuk punya acara yang lainnya. Tapi menurut saya kalau kalian punya to-do list itu bisa semuanya dilakukan. Gitu. Kemarin juga waktu ngundang Kak Feby ke Jawa Pos Radar Madiun juga sempat cukup bingung ya cari jadwal karena emang sibuk sekali beliau. Enggak sibuk yang gimana sih, tapi karena udah terbiasa teratur. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang masuk dia harus dipindah dulu nih. Aku nggak mungkin kan misalnya batalin sesuatu yang betul. Dan sekarang kondisinya kan Kak Feby lagi di Madiun ya, di Mauspati tepatnya sampai bulan Januari. Kenapa harus disampaikan kepada publik? Ya nggak apa-apa, karena mungkin ada beberapa teman-teman ya, siapa tahu mahasiswa yang kangen pengen ketemu sama Kak Feby. Nanti kalau mau ketemu saya hubungin Tori aja. Aku kayaknya jadi asisten pribadinya ya. Dan nanti Januari akan balik lagi ke Jakarta dan kembali ngajar. Mungkin terakhir ya,
apa yang bisa disampaikan ke teman-teman? Mungkin teman-teman mahasiswa juga banyak yang nonton kita sekarang, Kak Feby, atau mungkin anak-anak muda yang ini balik lagi ke topik ya, bijak bermedia sosial. Karena sekali lagi saya sekarang sedang ngomong sama seorang dosen, seorang akademisi yang cukup aware sekali tentang media sosial dan juga fenomena yang terjadi di situ. Mungkin ada sedikit advice gitu ya, ada nasihat-nasihat buat teman-teman, apalagi yang muda-muda ini biasanya jempolnya udah macem-macem banget kalau ngetik kayak gitu. Mungkin ada beberapa hal-hal yang harus disampaikan. Oke. Buat teman-teman, kita nggak bisa menyangkal keberadaan teknologi, kemudian bagaimana pergerakan dunia digital ini akan terus berjalan. Jadi semacam, kalau saya selalu bilangnya gini, kalau kita nggak bisa beradaptasi, kita akan punah seperti dinosaurus. Wow. Nah, benar. Jadi artinya menggunakan media sosial itu juga harus punya adaptasi yang betul, luar biasa gitu ya. Adaptasinya caranya gimana ya? Literasi itu apa sih? Literasi itu baca. Jadi dalam arti baca itu bukan berarti kita mencari sumber-sumber yang mudah kita dapat. Anak-anak sekarang baca informasi cuma di Line Today misalnya, tapi lupa bahwa ada sumber yang lebih baik lagi dari itu, misalnya dari media yang lebih mainstream, media yang lebih terpercaya, terus atau kedua adalah baca buku atau dari jurnal-jurnal. Kalau kita bacanya cuma dari cuplikan YouTube, cuplikan yang ada di Line misalnya, ya itu harus diverifikasi ulang. Jadi jangan gampang untuk percaya apa informasi itu. Nah, ketika kalian udah punya literasi, kalian pasti bisa kok untuk ngerti ini aku harus ngelakuin ini atau enggak. Benar. Jadi punya handphone, punya kuota wifi bukan berarti kalian tahu segalanya. Jangan-jangan justru kalian nggak tahu segalanya dan malah terjebak di dalam ruang digital, dan jejak digital kalian kemudian ada di mana-mana, dan itu akan mempersulit diri kalian. Nah, itu dia. Punya gadget, punya akses internet, belum tentu kalian bisa mengakses semuanya dan tahu segalanya. Karena sekali lagi banyak banget yang harus dikulik, apalagi di media sosial, di internet gitu ya. Dan salah satu hal yang kayaknya perlu saya bold dan saya underline adalah perbanyak literasi kalian ya. Baca. Apalagi bacanya juga kalau bisa utuh, jangan setengah-setengah aja ngelihat judulnya terus langsung klik dan percaya berita-beritanya. Pilih juga mungkin media-media yang kredibel ya, media-media yang terpercaya. Salah satunya adalah Jawa Pos pastinya. Karena kita juga sudah terdaftar dalam Dewan Pers ya, sudah terverifikasi, sudah resmi. Jadi insya Allah informasi yang kita hadirkan juga kredibel sekali, sangat objektif dan pastinya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi intinya bijak bermedia sosial, apalagi menjadi generasi milenial ya, harus benar-benar tahu, harus benar-benar paham apa yang dibaca, apa yang dikomentari, biar supaya kita juga punya jejak digital yang baik, dan jangan sampai jejak digital itu menjadi aib kita untuk masa depan ya, kurang lebih seperti itu ya Kak Feby ya. Yes, story Andromeda. Febiana Kristanti, terima kasih banyak waktunya sudah mampir ke Jawa Pos Radar Madiun. Ya, akhirnya saya bisa mewawancarai dosen saya dulu ya. Yang luar biasa sibuk sekarang. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan lain yang lebih menyenangkan gitu ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman Jawa Pos Radar Madiun juga yang udah simak podcast kita untuk hari ini. Luar biasa sekali, menarik sekali pembahasan kita, bijak bermedia sosial. Semoga juga informasi yang kita hadirkan bisa menjadi khasanah tambahan informasi juga buat teman-teman, sebagai update informasi juga buat kalian, dan selalu bijaklah bermedia sosial ya. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah nonton, dan sampai ketemu lagi di Radar Madiun Podcast episode berikutnya. Bye.